Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Malam hari ini tentunya saya dan Kang Surya sudah menyiapkan satu buah kisah. Kisah kali ini datangnya dari Mas Afis. Mas Afis berkisah mengenai pengalamannya di tahun 2015 ketika melintas di salah satu jalan di antara Jember Banyuwangi. Dan kejadian ini adalah sesuatu yang membuat Mas Afis sampai sekarang ini tidak bisa melupakannya. Bahkan hampir dalam tanda kutip Mas Afis ini hampir hilang kesadaran. Iya. Nah, bagaimana kisah dari Mas Afis ini? Silakan Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Jack. Jadi pengirim kisah kita kali ini ya meminta disebut sebagai Mas Afis gitu aja ya. Karena memang dia mengalami pengalaman yang cukup luar biasa dan sempat ya beberapa waktu seperti setengah apa Pak Jack ya? Ya mungkin kehilangan kesadaran atau depresi gitu ya, tertekan karena kejadian itu. Jadi bermula ketika Mas Afis ini dari Jember, dia itu mau perjalanan ke arah Banyuwangi Pak Jack. Ya memang dia kerap kali berkendara dengan sepeda motor dan beberapa waktu memang ya dia beberapa kali melintasi jalan itu karena tempat itu ya istilahnya cukup ramai juga walaupun jalannya berkelak-kelok terus beresiko dan istilahnya orang-orang yang lewat situ itu kadang-kadang ya banyak kendaraan lalu lalang walaupun ramai tapi posisi jalan itu kan seperti gunung ya Pak Jack ya dan mungkin orang-orang harus berhati-hati tapi Mas Afis ini beberapa kali lewat sana jadi sudah memahami cuman pada waktu itu dia itu sengaja pulang itu agak malam Pak Jack. Ya karena Mas Afis berpikir ya aku sudah beberapa kali lewat ke sana kalaupun siang itu ya mungkin masih paham jalan kalaupun malam mungkin nggak beda jauh karena kendaraan juga cukup banyak yang berlalu lalang apalagi ya Mas Afis kan istilahnya dia itu sudah merasa sedikit familiar lah dengan jalan itu akhirnya pada waktu itu dia bersiap-siap mengecek kondisi sepeda motornya terus memastikan berapa lama dia perjalanan dari Jember sampai ke Banyuwangi dia itu juga sempat berpikir ya nanti cobalah sekali-sekali pulang agak larut malam karena Mas Afis tahu pasti banyak kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang ke situ karena memang itu salah satu jalan utama Pak Jack yang menghubungkan Jember dengan Banyuwangi walaupun melintasi gunung dengan ya seperti itu tadi kontur jalan yang naik turun dan berkelok-kelok karena Mas Afis waktu itu di Jember itu masih perjanjian dengan teman-temannya sempat nongkrong dulu ketemuan akhirnya dia itu dari jadwalnya yang semula jam 9 itu melebihi batas akhirnya dia pamit sama teman-temannya aku ke Banyuwangi dulu istilahnya next lah kita sambung lagi saya waktu balik ke Jember lagi nanti acaranya kita lanjutkan karena memang Mas Afis waktu berpikir dia sudah membuat jadwal Pak Jack ya istilahnya perjalanan dari sini sampai ke tempatnya di Banyuwangi kira-kira sekian jam nanti biasanya dia berhenti di Kali Baru di situ ada tempat buat ya istirahat sejenak sambil mungkin ngopi atau apa dia sudah merencanakan semuanya akhirnya Mas Afis memulai perjalanan dengan ya istilahnya kondisi jalan yang masih bagus juga masih ramai kondisi motornya juga bagus dia mulai perjalanan sampai akhirnya melewati area yang itu tadi dimana di situ itu banyak sekali tikungan tanjakan turunan berkelok-kelok konturnya khas gunung dan Mas Afis ini mulai merasa wah ini kok sepertinya ini mau hujan karena memang Mas Afis sama sekali tidak menduga biasanya ya kalaupun hujan dia pasti
kalau mungkin perjalanan pagi, siang, sore mungkin dia bisa melihat cuaca ya, karena kalau malam Mas Hafiz waktu itu nggak tahu kok sepertinya dari hadapannya itu, dari arah yang berlawanan itu beberapa mobil itu kayaknya kelihatan basah Pak Cek oleh air hujan. Wah Mas Hafiz, tapi dia tidak merasa istilahnya keder atau apa, nggak masalah lah, mungkin aku harus hati-hati. Lagi pula kondisi motornya juga baik sekali, terus juga dia sudah siap mantel, semuanya sudah dipersiapkan, nggak masalah, yang penting bisa nyampe. Dengan kondisi hujan pun walaupun pelan-pelan aku bisa nyampe sana. Nggak berapa lama kemudian Pak Jack, ketika dia sudah melewati jalur yang memang agak curam, banyak tikungan, hujan gerimis mulai turun. Mas Hafiz mulai meminggirkan kendaraan, dia itu mencari tempat untuk memakai jas hujan, memakai mantel hujannya katanya. Mas Hafiz waktu itu nggak sempat melihat jam tangan, itu pukul berapa, istilahnya dia juga nggak sempat ngecek HP, posisi di mana, tapi dia masih ingat, dia di salah satu tikungan jalan yang memang dia kalau siang lewat situ itu paham, oh daerah sini, di mana di sebelah kanannya itu ada jurang, di sebelah kirinya itu ada bukit, di tikungan jalan seperti ini, oh ya aku paham daerah sini. Tapi waktu itu Mas Hafiz ragu untuk mencari tempat untuk berhenti sejenak. Akhirnya dia terus mencari area yang mana di sebelah kiri itu ada kayak tempat yang agak lapang lah. Jadi Mas Hafiz itu melajukan motornya perlahan, tiba-tiba dia itu melihat di sebelah kanan jalan Pak Cek. Di sebelah kanan jalan itu kok terlihat ada lampu yang menyala gitu. Dan waktu itu kebetulan kendaraan yang melintasi nggak seramai sebelumnya. Di sebelah kanan ini kok ada lampu yang nyala, dan di situ ada seperti kayak gubuk, ada warung gitu. Waduh, apa aku berteduh di sana sekalian pakai jas hujan ya? Pikirnya Mas Hafiz seperti itu. Tapi karena dia posisi di kiri jalan dan hujan juga sepertinya akan mulai lebat, dia itu cepat-cepat menyalakan lampu sen, dia bergeser ke sebelah kanan, di mana di situ ada kayak semacam bangunan seperti warung yang mana ada penerangannya yang menyala. Mas Hafiz berhenti di sana. Ketika dia berhenti, istilahnya mencari tempat yang agak lapang, dia mau buka jok motornya Pak Zek. Tapi entah kenapa kok Mas Hafiz itu merasa, wah daripada aku pakai jas hujan lanjut pulang, apa nggak sekalian nongkrong di sini aja? Karena Mas Hafiz itu melihat di situ itu kayak ada tempat untuk ya menaruh gelas, menaruh cemilan, menaruh makanan-makanan kecil, termasuk juga di situ kayak ada tempat untuk kopi, gula dan lain sebagainya. Wah, apa sekalian ngopi di sini aja, karena biasanya dia memang berencana itu ngopi itu di Kalibaru sebelum masuk ke Banyuwangi. Akhirnya Mas Hafiz di dalam kondisi hujan itu dia cepet-cepet, nggak ada pikiran panjang lagi katanya Pak Jack. Tahu-tahu dia itu pikirannya kayak, ya aku harus mending kesini aja lah, daripada aku pakai jas hujan, mending sekalian ngopi, siapa tahu cuma sebentar, karena kan langitnya kan gelap, jadi dia nggak bisa memprediksi hujan ini bakalan lama, ini apakah sekilas saja, atau kalau syukur-syukur kalau cuma sebentar, jadi habis ngopi dia bisa lanjut lagi. Pikirannya Mas Hafiz waktu itu seperti itu. Akhirnya dia berhenti dan dia masuk ke dalam warung. Ternyata di situ ada bapak-bapak yang sudah agak tua. Dia itu berjaga di warung itu sama anaknya. Anaknya ini perempuan Pak Jack. Dan katanya Mas Hafiz waktu itu, dia waktu masuk itu ya agak kaget gitu, bayangannya dia, wah di tempat ini kok ada warung yang jual bapak-bapak sama anak perempuannya kok cakep banget, kok cantik banget gitu. Selama ini dia nggak pernah tahu gitu. Waduh, aku tahu gitu ya kalau dari arah sebaliknya Banyuwangi ke Jember ya mungkin lain kali bisa mampir lagi, pikirnya gitu. Dia cepat masuk, dan ketika masuk mereka itu bertatap mata itu agak kaget gitu. Ya Mas Hafiz itu kaget karena melihat ya bapak-bapak itu sama anak ceweknya yang cantik. Nah terus bapak-bapak itu kaget karena loh kok ada orang malam-malam gini hujan-hujan kok masuk. Mungkin bayangannya ya dia mungkin mau tutup, pemilik warungnya itu, atau seperti apa. Kok tahu-tahu ada anak muda laki-laki nyelonong masuk gitu. Malahan ya istilahnya kok tahu-tahu ada di sini. Bahkan bapak itu sempat nanya katanya, ada apa ya Mas? Enggak Pak, saya berteduh sama barangkali kalau bisa pesen minum bagaimana gitu. Tapi bapak-bapak sama anaknya perempuan itu kayak nggak bereaksi gitu Pak Jack. Hanya ngeliatin Mas Hafiz itu dari rambut sampai kaki dilihatin gini aja.
yang malah dibilangnya gini, Masnya orang beneran kan, katanya gitu. Nah Mas Afif juga kaget loh, lawang saya ini bener-bener orang kok, saya malah masuk ke tempat ini pengen ngopi kok. Iya Pak, saya ini loh berteduh lah, itu motor saya di depan, lah ini tahu-tahu hujan. Bapak-bapak itu sama anaknya juga baru menyadari, oh iya maaf Mas, enggak, soalnya ini biasanya kalau malam gini tuh jarang ada yang kesini, kalau ada orang kesini tuh hampir jarang sekali kalau jam segini. Nah ini kok Masnya tahu-tahu masuk, saya juga kondisi seperti ini kan sepi, pinggir jalan juga ya, mungkin dia ada rasa kekhawatiran Pak Jack. Tapi di pikirannya Mas Afif waktu itu, dari dialog yang agak kaku itu, Mas Afif bayangannya gini, jangan-jangan bapak ini nganggep aku ini bukan orang, tahu-tahu muncul di dalam warung dan keduanya kaget. Atau pilihan perkiraan kedua, aku ini orang yang mau berniat jahat gitu, malam-malam tahu-tahu masuk warung, terus di situ bapaknya kaget sama anaknya yang perempuan itu kaget. Nah akhirnya Mas Afif ya menyampaikan, ya Pak, saya cuman pengen ngopi aja sambil nunggu berteduh karena ini kan hujan gitu. Oh iya, jadi bapak-bapak tua itu sempat mempersilahkan Mas Afif duduk. Pesen apa Masnya? Kopi aja Pak. Lah akhirnya Mas Afif itu memberanikan diri, loh bapak ini sendirian aja, ini sama mbaknya. Iya ini anak saya. Jadi Mas Afif itu nanya, ini mbaknya siapa, anaknya atau saudaranya? Iya ini anak saya. Monggo Mas, ini kopinya. Jadi ya istilahnya mulailah terjadi dialog, walaupun agak kaku katanya Mas Afif. Akhirnya sambil minum kopi nunggu, dan Mas Afif ini pandangannya itu nggak pernah lepas dari anak perempuan dari bapak itu tadi Pak Jack. Dia walaupun berada di baliknya rak penyekat antara Mas Afif dengan belakangnya tempat kopi itu, tapi ya Mas Afif masih sempat curi-curi pandang, dan kayaknya bapak itu juga menyadari kalau sepertinya Mas Afif kok dari tadi pembicaraan dengan dia tapi kok matanya curi-curi pandang ke anaknya gitu. Akhirnya bapak itu mulai ngajak komunikasi, walaupun kata Mas Afif komunikasinya kaku banget, kayak sekedar ya nanya dari mana, mau kemana gitu aja. Dan itu kadang-kadang sampai diulang lagi, biasanya lewat sini jam berapa. Jadi hanya pertanyaan yang lebih banyak itu justru Mas Afif yang bertanya, Pak Jack, Bapak ini Pak, biasanya di sini buka jam berapa, mulai kapan itu. Dan ternyata jawabannya bapak itu ya sebenarnya dia itu sudah buka warung di situ, sudah cukup lama. Dan mungkin Mas Afif tidak menyadari, mungkin di antara beberapa tempat yang dia berhenti, warung ini adalah salah satu warung yang dimana penjualnya itu ada ceweknya yang cakep. Bayangannya Mas Afif cuma itu aja waktu itu Pak Jack. Akhirnya selesai minum kopi, kemudian Mas Afif membayar. Karena hujannya itu sudah mulai agak reda walaupun masih gerimis, Mas Afif pun pamitan karena dia merasa kok kayaknya aku ngopi di sini tuh lama banget gitu. Jangan-jangan nanti aku nyampe ke Banyuwanginya malah lewat tengah malam. Waduh, ini malah resiko. Akhirnya dia cepet-cepet berkemas dengan kondisi gerimis. Mas Afif itu cepet-cepet membuka jas hujannya Pak Jack. Jadi dia memakai jas hujan, cepet-cepetan segera berangkat meninggalkan tempat itu. Akhirnya sampai di Banyuwangi, jadi Mas Afif itu nggak sampai ngopi di Kali Baru lagi Pak Jack. Akhirnya dia nyampe di Banyuwangi, ya Mas Afif itu agak kaget juga, loh perasaan aku tadi berhenti kira-kira setengah jam, tapi kok kayaknya nggak jauh beda ya, apa gara-gara hujan aku akhirnya ngebut. Tapi Mas Afif nggak pernah berpikir panjang tentang hal itu, hingga akhirnya kemudian beberapa waktu dia itu balik ke Jember lagi, melewati jalan yang sama Pak Jack. Hingga akhirnya keesokan harinya Pak Jack, setelah kejadian malam itu di mana dia nggak sengaja ngopi di tempat yang kondisi hujan gerimis, Mas Afif itu merasa, waduh ini kok ada tas kecilnya dia itu yang tertinggal, yang hilang. Entah ini tertinggal di Jember atau tertinggal di tempat lain. Jadi dia itu merasa, waduh ini kok ada tas kecil yang hilang ya. Tapi isinya memang nggak terlalu penting katanya Mas Afif. Jadi tas kecil itu
istilahnya hanya digantungkan di ransel besarnya dan isinya hanya kayak surat-surat yang nggak terlalu penting gitu Pak Cik. Tapi dia itu merasa wah itu tas kecil itu bagus karena dia itu dapat tas kecil itu kenang-kenangan dari temannya gitu. Tapi kok dicari kemana-mana nggak ada, ukurannya kecil, seukuran dompet, ada resletingnya gitu. Walaupun di dalamnya hanya berisi kertas sama kartu nama dan beberapa nomor temannya, tapi dia itu merasa sayang di tasnya itu tadi. Dicari kemana-mana nggak ada. Mas Afis coba kontak beberapa temannya yang dia nongkrong di Jember itu, jawabannya katanya nggak ada. Dia juga sempat tanya teman-teman yang di kosnya di Jember, juga nggak ada jawaban katanya. Akhirnya ya sudahlah, mungkin tertinggal di tempat lain. Cuman waktu itu Mas Afis itu Pak Jack, mulai malam hari ketika dia nyampe di Banyuwangi sampai pagi, waktu tidur itu dia itu hanya bayangannya cuma satu aja. Bayangannya itu ya perempuan anaknya bapak yang tadi jualan kopi di warung di jalan itu Pak Jack. Dia itu bayangannya itu aja melulu. Malam itu sampai mimpi-mimpi katanya Pak Jack. Dan dia pagi itu ketika mencari tasnya sempat berpikiran, jangan-jangan tas kecil ini, dompet kecil yang terkait di resleting tasnya ini tertinggal di tempat dia ngopi. Bayangannya seperti itu. Entah kenapa ya Mas Afis waktu itu merasa yakin banget kalau barang itu mesti tertinggal di sana. Hingga akhirnya keesokan paginya Mas Afis ini berencana, aku tak lewat ke sana lagi lah. Padahal dia waktu itu sudah ada acara lain dengan keluarganya Pak Jack, dengan ayahnya, dengan ibunya juga, adik-adiknya juga berencana ada acara hari itu. Hingga akhirnya orang tuanya ini sempat merasa aneh, loh, kamu kan sudah janjian, ini rencana mau agenda bareng-bareng sama keluarga, ada acara, kok malah sekarang mau balik lagi ke Jember? Enggak Bu, enggak Pak, ini ada barang yang tertinggal gitu. Apa yang tertinggal? HP, dompet, bukan barang penting katanya Mas Afis seperti itu. Akhirnya dia itu berniat Pak Jack untuk pergi ke sana, tapi entah kenapa orang tuanya itu mencegah. Sudahlah, sekarang yang penting ikut acara ini saja dulu. Habis itu baru nanti besoknya atau kapan kamu bisa pergi ke sana. Jadi ya kayak ada masalah gitu di dalam hatinya Mas Afis waktu itu. Dia tuh keinginannya kuat banget untuk segera ngambil benda kecil yang bagi dia bukan benda penting gitu. Tapi juga dia itu merasa ya dia sudah pulang ini tujuannya hanya untuk ada acara dengan keluarga dan adik-adiknya gitu. Jadi kayak ada pertikaian batin gitu dalam dirinya Mas Afis waktu itu. Hingga akhirnya karena mungkin bapaknya waktu itu kelihatan agak kecewa, agak marah, akhirnya Mas Afis mulai mengalah. Ya sudahlah, aku ikut acara saja, karena memang tujuannya dia pulang itu untuk acara dengan adik-adiknya Pak Jack. Jadi setelah itu mereka semua pergi makan-makan, kemudian juga bertemu dengan saudara-saudara karena memang ada acara pertemuan keluarga. Nah, sepulang dari acara itu Mas Afis itu memang selama acara nggak pernah konsentrasi, ya istilahnya ketemu keluarga itu nggak pernah bayangannya ada di sana Pak Jack. Bayangannya cuman ya tas kecil ini di mana. Terus bayangan yang kedua ya perempuan cantik anaknya bapak yang jaga warung, itu aja yang ada di kepalanya Mas Afis. Hingga akhirnya ketika pulang ke rumah, orang-orang di rumah ini beberapa itu kayak merasa ada yang kayak sakit gitu Pak Jack. Awalnya itu adik-adiknya Mas Afis itu ya merasa pusing-pusing. Bayangan mereka pertama, jangan-jangan waktu kita tadi kayak makan itu entah kurang cocok atau alergi. Tapi kemudian bapaknya Mas Afis juga muntah-muntah, ibunya juga sama. Akhirnya mereka semua bingung, kontak dengan saudara-saudara yang lain, apakah keluarga yang lain juga mengalami hal yang sama. Ternyata enggak Pak Jack. Jadi malam hari itu bapaknya Mas Afis, ibunya sama adik-adiknya itu istilahnya ya muntah-muntah, badannya demam, kayak keracunan gitu. Padahal yang lain nggak ada yang keracunan. Bahkan Mas Afis sendiri tidak ada masalah apa-apa Pak Jack. Dan anehnya ketika Mas Afis itu melihat keluarganya seperti itu, banyak yang sakit, dia itu malah berniat pergi ninggalin keluarganya. Istilahnya ya, aku tak pengen nyari dompetku, tas kecilku yang tak taruh di resleting tas inilah, mungkin ketinggalan di sana. Sampai keluarganya itu heran semua. Loh kamu ini gimana sih?
adikmu sakit, gak enak badan gini kok malah kamu mau balik ke Jember. Dan semenjak malam kedua itu Pak Jack, katanya Mas Afis itu merasa bertingkah aneh. Jadi dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bayangannya dia itu kayak cepet-cepet pergi ke sana gitu, pergi ke warung di mana barang-barang di mana dia itu merasa yakin kalau tas kecilnya itu tertinggal di sana. Hingga akhirnya hal itu terjadi berlarut-larut. Mas Afis ini sampai pernah badannya demam, dia itu nggak sadar, mengigau. Jadi ketika keluarganya sudah mulai agak pulih, gantian dia yang badannya demam, mengigau, terus ya istilahnya dalam kondisi sakit seperti itu, dia itu pengen untuk pergi ke Jember. Jadi pergi melewati jalan itu lagi untuk mencari barangnya yang tertinggal. Jadi Mas Afis itu mulai hari itu merasa dirinya itu tidak seperti dirinya sendiri Pak Jack. Kayak ada bayangan yang kuat untuk segera pergi ke sana. Bahkan keluarganya pun juga sampai bingung ketika dibawa ke kesehatan gitu ya, diperiksakan ke dokter, ya sebenarnya hanya sakit biasa, sakit kecapean. Karena memang Mas Afis setelah kejadian itu dia itu memang jarang makan, jarang minum, bahkan kadang-kadang antara tidur nggak tidur itu dia merasa tidur padahal dia itu terjaga. Dan menurut keluarganya dia itu kadang-kadang siang itu tidur, malam itu malah terjaga. Jadi pola hidupnya itu sudah mulai kacau. Teman-temannya itu kadang-kadang juga sampai menanyakan kabarnya, karena hampir seminggu itu Mas Afis itu nggak pernah menyentuh handphonenya, nggak pernah komunikasi dengan teman-temannya. Sampai akhirnya karena dibawa ke dokter tidak mendapatkan hasil yang positif, akhirnya ya kebetulan bapaknya Mas Afis ini merasa ada yang aneh. Semenjak kepulangan anaknya, cepet-cepet dia itu ngontak beberapa kenalan yang memang dalam tanda kutip itu paham masalah hal-hal yang metafisik gitu Pak Jack. Hingga akhirnya salah satu teman bapaknya itu datang dan dia itu berkata, waduh, ini apa yang dibawa sama anak ini? Dibawa gimana Pak? Dia ini pulang ini membawa sesuatu. Loh, sesuatu apa? Akhirnya orang itu nyari sampai akhirnya dia itu menemukan benda yang agak nggak wajar itu di dalam tasnya Mas Afis. Jadi benda itu seperti kayak potongan akar gitu Pak Jack, potongan akar pohon, tapi ya bentuknya itu ya biasa banget dan itu kering banget. Bentuknya seperti akar tapi itu liat banget, katanya kalau dipatahkan dengan tangan itu nggak kuat, padahal ukurannya hanya seukuran jari kelingking, seperti kayak kayu tapi ada bekas-bekas tanahnya gitu. Ini apa kok dibawa sama anak ini di dalam tasnya? Makanya satu rumah ini sakit semua. Lah akhirnya bapaknya itu cerita, iya anak ini gini mulai datang itu kok kayaknya dia niatnya pulang ke rumah untuk adik-adiknya, acaranya adik-adiknya, ketemu dengan keluarga yang lain, malah baru datang malah pengen balik lagi ke Jember. Sampai akhirnya kenalannya bapaknya Mas Afis tadi itu mulai memeriksa kondisi Mas Afis, barulah dia itu merasa ada keganjilan Pak Jack. Wah, kayak kalau seperti ini mungkin anak ini harus di treatment khusus, ya diobati, tapi diobati dalam tanda kutip Pak Jack ya. Dan saya nggak bisa menangani dalam waktu cepat, ini harus bertahap, berangsur-angsur. Jadi kemudian hampir tiap hari temannya bapaknya ini datang ke sana, ngajak teman-temannya juga, jadi kayak ada semacam ritual gitu. Jadi Mas Afis ini ya istilahnya dikasih air minum dengan doa-doa, kemudian juga mulai di tiap malam itu ya kayak didoakan, terus juga kayak mungkin di ruqyah atau gimana gitu Pak Jack ya. Jadi banyak proses yang mana Mas Afis waktu itu tidak menyadari seperti apa prosesnya. Jadi yang tahu ya cuman bapaknya, ibunya sama adik-adiknya. Oh seperti ini, berarti masalahnya ini cukup berat. Hingga akhirnya setelah beberapa hari kemudian Mas Afis waktu itu kalau nggak salah itu hampir 3 minggu dalam kondisi seperti itu Pak Jack. Jadi dia itu sampai hilang kontak lah dengan teman-temannya. Setelah itu barulah dia mulai setengah sadar, setengah mengingat apa yang terjadi selama ini. Jadi dia itu ingatannya hanya satu, waktu perjalanan pulang keluar dari tempat dia nongkrong sama teman-temannya, kemudian hujan, ketemu dengan warung di pinggir jalan tadi,
kemudian ketemu bapak yang sudah tua, pemilik warung, dan anaknya perempuan yang cantik, sudah, itu aja memorinya Mas Hafiz. Setelah itu dia hampir lupa semuanya Pak Syekh. Bahkan acaranya adiknya, kemudian makan-makan bersama keluarga besarnya, dia itu sudah nggak ingat. Akhirnya setelah dia sudah sepenuhnya mulai sadar, barulah temannya bapaknya ini kayak menceritakan kondisi yang dialami Mas Hafiz. Jadi entah apa penyebabnya, Mas Hafiz ini kayaknya datang ke tempat yang salah, berhenti di tempat yang salah Pak Syekh. Jadi dia itu nggak sengaja berhenti di tempat warung. Mungkin warung itu bukan untuk melayani manusia normal seperti Mas Hafiz, tapi melayani bangsa yang bukan manusia. Makanya Mas Hafiz waktu datang ke sana dia merasa kikuk, dia merasa dialognya kaku banget, dan pemilik warung itu juga sempat kaget. Tapi karena mungkin Mas Hafiz bisa masuk ke sana, jadi ada kayak semacam ikatan secara nggak sengaja. Jadi barangnya Mas Hafiz kayak dompet kecil, tas kecil yang ada resletingnya itu memang sengaja ditinggal di sana, dan sebagai gantinya Mas Hafiz itu dikasih kayak potongan akar itu tadi Pak Syekh. Dan katanya kenalannya bapaknya, ya beruntung kamu bisa pulang itu, soalnya kalau kamu nggak pulang, istilahnya bisa sadar, kalau kamu nggak sadar seperti ini, ya kamu akan gini terus. Soalnya katanya ya kamu itu secara nggak sadar itu sudah diikat gimana ya diikat mau dinikahkan mungkin sama anaknya, dikawinkan sama anaknya bapak pemilik warung yang gaib itu Pak Syekh. Makanya dompetnya itu tadi ditinggal di sana, terus dia ditukar dengan kayu yang kayak akar itu tadi, jadi kayak semacam ya istilahnya ikatan gitu. Waduh, Mas Hafiz akhirnya agak kaget gitu. Akhirnya setelah itu dia sudah berangsur-angsur mulai pulih, dia sudah komunikasi dengan teman-temannya di Jember. Akhirnya dia waktu itu balik ke Jembernya itu diantar sama keluarganya Pak Syekh. Jadi nggak bawa motor lagi, tapi diantar keluarganya. Dan awalnya sih nggak mau lewat jalan yang sama, dia lebih memilih lewat jalur tembusan arah utara Pak Syekh, walaupun lebih jauh gitu. Karena Mas Hafiz masih trauma, dia masih agak ada rasa takut gitu. Hingga akhirnya sampai beberapa hari kemudian dia memberanikan diri waktu pulang itu ya diantar lagi lewat jalan itu, dan Mas Hafiz itu masih dalam kondisi takut itu. Untungnya waktu itu siang hari Pak Syekh ya, dia melewati jalan yang dimana dia berhenti, barulah dia sadar ternyata di pinggir tempat dia berhenti itu sebenarnya nggak ada bangunan sama sekali. Di situ malah ada pinggiran jalan yang mana bawahnya itu langsung jurang. Jadi ya sebenarnya nggak ada tempat untuk berhenti di situ. Istilahnya nggak ada tempat untuk duduk istirahat, untuk bernaung itu nggak ada. Jadi ya sebenarnya kosong. Kalaupun Mas Hafiz mungkin bayangkan malam hari itu ya dia nggak tahu duduk di mana, karena mungkin kalau salah dikit, kalau mungkin dia sadar malah bisa-bisa dia jatuh ke jurang itu kayaknya. Jadi ya Mas Hafiz waktu itu merasa waduh 3 minggu lebih itu, hampir sebulan itu dia ya kehilangan kesadaran, karena ya itu tadi sudah diikat, mungkin mau dikawinkan sama anaknya bapak pemilik warung gaib itu tadi Pak Syekh. Jadi itu pengalaman Mas Hafiz ya. Nah, beliau meminta namanya diganti dengan Mas Hafiz gitu aja. Iya, apa ya Kang ya, mungkin perlu diingat ya bahwa sebelum kita melakukan perjalanan itu kan kita juga harus mempersiapkan, terutama mental juga sih Kang ya. Berdoa dulu mungkin sebelum kita persiapan jasmani dan rohani. Iya. Tapi terkadang itu di jalan itu ketika kita sedang dalam kondisi kalut atau dalam kondisi ya istilahnya itu letih juga, capek dan sebagainya, kadang banyak hal-hal yang tidak mungkin yang tidak dalam planning ini tiba-tiba muncul gitu loh. Dan saya rasa kisahnya Mas Hafiz ini cukup bisa dijadikan sebuah pelajaran ya Kang ya. Iya. Terima kasih Mas Hafiz atas berbagi kisahnya dengan Sobat Pemburu Kisah. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk
like, tinggalkan komentar di bawah, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.